kita ini fokusnya di pembiayaan banyak. Jadi apa yang kita lakukan adalah bukti kita mendorong transisi energi, peralihan transisi energi fosil ke energi ramah lingkungan adalah kita dengan memberikan berbagai macam kemudahan dan program. Ketersediaan unit supply unit itu sendiri adanya di ATPM, tapi CIMB Niaga Finance memang fokus bagaimana memberikan kemudahan terhadap nasabah yang akan mengajukan pembiayaan kendaraan listrik. Salah satunya adalah kita memberikan margin ataupun bunga yang jauh lebih murah dibandingkan bila nasabah mengambil pembiayaan untuk kendaraan dari konvensional. Jadi ranging perbedaan bunga kita ada dari sekitar 200 basis point sampai dengan 400 basis point. Nah itu perbedaan yang margin yang kita terapkan terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kendaraan listrik berbanding dengan kendaraan konvensional. Terkait dengan ketersediaannya, ya sekarang ini kita sama-sama tahu bahwa banyak keterbatasan chip untuk kendaraan-kendaraan baru yang juga itu berdampak terhadap kendaraan listrik. Begitu Mbak Aneke. Baik, apakah masalah ketersediaan ini juga menjadi salah satu tantangan juga dalam pembiayaan kendaraan listrik? Ya, jadi bukan hanya ketersediaan, infrastruktur juga menjadi tantangan kita. Sekarang ini kalau kita perhatikan bahwa tempat pengisian baterai itu masih sangat terbatas dan juga memang baterai yang masih 100% impor itu menjadi tantangan. Jadi tantangan kita adalah dari sisi ketersediaan unit ataupun spesifikasi yang sekarang ini sangat terbatas, lalu harga barang atau harga kendaraan yang cukup lumayan tinggi dikarenakan biaya baterai yang tinggi, dan infrastruktur dan ekosistem kendaraan elektronik ini yang masih belum begitu tersedia masif di Indonesia. Begitu Mbak Anita. Dira, kira-kira tantangan apa yang paling signifikan mempengaruhi permintaan pembiayaan untuk kendaraan listrik? Ya, jadi memang tantangannya tetap seperti tadi dikatakan juga bahwa infrastruktur itu penting sekali ya untuk masyarakat Indonesia. Karena kita juga tidak berharap mobil itu hanya dipakai untuk, atau kendaraan tersebut dipakai hanya untuk jarak pendek, tapi harusnya jarak panjang pun bisa dipakai dan cukup lama gitu ya. Jadi infrastruktur SPKLU dan lain-lain itu sangat penting sekali untuk kendaraan listrik ini. Lalu rasanya disadari juga bahwa harga baterai dari kendaraan ini cukup besar gitu ya. Jadi kedepannya mungkin akan sangat baik kalau misalnya kalau saya lihat ada beberapa inisiatif dari pemerintah untuk dan bekerja sama juga dengan pabrikan untuk membangun pabrik baterai. Nah, dengan dilakukan seperti itu mestinya harga kendaraan akan lebih murah dan lebih terjangkau untuk konsumen, dan itu mestinya akan bisa lebih mass product gitu ya harusnya, untuk penjualan lebih besar gitu. Nah, yang terakhir mungkin harga jual kembali mungkin juga akan jadi satu patokan buat konsumen untuk membeli kendaraan listrik gitu ya, karena masyarakat Indonesia tuh kalau mau beli mobil yang ditanyakan adalah berapa harga jual kembalinya gitu ya. Jadi itu penting sekali branding itu untuk bisa lebih maju ke depannya. Demikian Mbak Anke, terima kasih. Baik, Pak Hari, kalau melihat kondisi saat ini, di mana tadi juga Bapak udah sampaikan kalau permintaan pembiayaan terhadap kendaraan listrik ini sudah terlihat mulai naik secara signifikan begitu. Tapi seperti apa kontribusinya terhadap new booking? Apakah ada target tertentu di Adira Finance hingga akhir tahun ini atau di tahun depan? Ya, jadi memang masih kecil sekali tadi Mbak Anke yang saya katakan, dan kita sebenarnya juga berharap ya, karena rasanya segmen ini ke depannya akan cukup prospektif ya, cukup baik untuk dan akan cukup besar kontribusinya di masyarakat Indonesia. Jadi Adria Finance rasanya juga memiliki target-target tertentu untuk bisa lebih besar kontribusi di dalam hal mobil listrik ini, Mbak Neke. Baik, kalau proyeksi Adira Finance, kontribusi terhadap new booking hingga akhir tahun ini bisa mencapai berapa persen? Kita berharap sih mungkin sekitar 5% sampai 10% dari kontribusi booking kita ya. Saat ini kita masih di bawah 1% sebenarnya kalau secara booking amount kita. 5 hingga 10% hingga akhir tahun ini? Iya. Baik, kita akan beralih ke Pak Aris. Pak Aris, tadi kalau Pak Hari katakan ekspektasinya adalah 5 hingga 10% terhadap new booking, kalau di CIMB Niaga Finance seperti apa?
Ya, kalau kita lihat di CIMB Niaga Finance, seperti yang tadi saya sampaikan, memang pertumbuhannya 2 kali lipat. Bila kita perbandingkan 2021 berbanding dengan 2022. Dan bila kita lihat angka akhir 2021, kita melakukan merealisasikan kredit sebanyak 30 miliar. So kita expect akan meningkat 2 kali lipat ke angka 60 miliar. Tapi kalau kita lihat rasio, kemungkinan masih cukup berat untuk bisa di atas 1%. Ya, jadi sekarang ini masih di bawah 1%, dan kalaupun bisa meningkat 2 kali lipat ke angka 60 miliar year on year, tetap kalau kita lihat di CIMB Niaga Finance masih cukup lumayan berat untuk bisa di atas 1%.